Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sekarang kita mau belajar ya tentang penerapan hukum Newton pada lift dan penerapan hukum Newton pada benda yang digantung. Nah, kita mulai yang pertama dulu yuk, yang pada lift. Nah, ini bisa ada 3 keadaan nih. Bisa ketika kita garisin dulu nih, kita bagi 3. Yang keadaan pertama itu ketika liftnya itu diam. Kita gambarin dulu yuk. Jadi misalnya ini ada lift ya. Nah, kemudian di sana itu ada timbangan. Kamu nimbang nih di lift ini. Nah, ceritanya kamu nimbang di lift, ternyata M-nya itu 50 kilo. Nah, kamu itu masanya 50 kilo gram. Berarti beratnya kan pasti punya berat nih, ya kan? Berat kamu itu arahnya itu ke pusat bumi. Beratnya berapa? Dikali percepatan gravitasi, 50 dikali 10 berapa? 500 ya. 500 Newton. Nah, kamu juga pasti punya gaya normal. Nah, gaya normal ini kan si timbangan ini nerima beban dari kamu. Ya, yang itu dikatakan sebagai gaya normal ya. Arahnya itu tegak lurus ya dengan timbangannya, dengan bidang sentuhnya ke atas. Oke. Nah, pada lift yang diam, ini kan sigma F-nya itu berarti apa? Sama dengan 0 ya. Sigma F-nya itu sama dengan 0. Nah, kita ambil acuan aja nih, yang ke atas itu positif, yang ke arah bawah itu negatif. Berarti N dikurang W sama dengan 0. W-nya kita pindah ruas ke kanan, jadinya plus ya. N sama dengan W, yaitu N-nya itu sama dengan berapa tadi W-nya? 500 Newton. Nah, ternyata ya, ketika lift itu diam, gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya ya, yaitu sebesar berapa? 500 Newton. Nah, sekarang kalau misalnya liftnya bergerak ke atas gimana, Bu? Liftnya bergerak ke atas. Nah, kita gambarin lagi lift ya. Liftnya. Nah, kemudian ada timbangan nih. Kamu ada di dalam lift ini. Loh, lagi ngapain ini? Aku kuat tuh ceritanya. Nah, liftnya ini bergerak ke atas ya, berarti dia itu ada yang namanya percepatannya ya, ke atas. Nah, tadi ada apa aja nih di sini? Ada massa kamu, terus gaya beratnya itu M dikali percepatan gravitasi ya. Kemudian ada juga gaya normal nih, gaya normal kamu, N. Nah, karena dia bergerak mempunyai percepatan, berarti sigma F-nya itu sama dengan apa? M dikali A. Nah, di sini diperhatikan. Yang plus itu, gaya yang positif itu adalah yang searah dengan gerak benda. Nih kan ini arahnya itu ke atas ya. Berarti masih sama juga nih sama yang sebelumnya. Artinya yang N ini adalah positif, kemudian yang W-nya itu yang negatif ya. Sama dengan M dikali A. Sekarang W-nya ini kita pindah ruas yuk ke kanan. Jadi tandanya yang tadinya min berubah jadi plus ya. N sama dengan W ditambah MA. Nah, kita masukin W itu adalah MG yuk. N sama dengan MG ditambah M dikali A. Nah, ini dia gaya normalnya ketika liftnya itu bergerak ke atas. Nah, nih perhatikan nih, tandanya plus. Artinya apa? Kalau misalnya liftnya bergerak ke atas, gaya normalnya itu apa? Lebih besar ya.
gaya normalnya itu nanti lebih besar, berarti kamu akan jadi lebih berat ya. Nah, lanjut sekarang kalau misalnya liftnya itu bergerak ke bawah, Bu. Lift bergerak ke bawah. Kita gambarin lagi lift kotak ya. Mohon maaf ya, gambarnya sangat tidak bagus sekali. Nah, di sini ada timbangan. Nah, kamu lagi ngapain ya sekarang? Nah, oke. Ya. Nah, di sini liftnya itu bergerak ke bawah, berarti arah percepatannya itu ke bawah. Kamu punya massa, kemudian ada gaya berat ya, menuju pusat bumi, V besarnya itu mg. Kemudian ada gaya normalnya, n. Nah, sekarang yang positif itu kan yang searah dengan gerak benda ya. Berarti untuk yang ketiga ini, yang searah itu justru yang W ya. Kita tulis di sini dulu. Sigma F kan karena ini bergerak dan punya percepatan, berarti sama dengan MA. Yang positif itu yang searah dengan gerak benda, berarti yang W-nya ini positif, yang N-nya berarti negatif. Berarti yang ketiga ini W dikurang N ya, sama dengan M dikali A. Nah, kita N-nya pindah ke kanan, kemudian MA-nya pindah ke kiri yuk. Jadinya W min MA sama dengan N. Sekarang kita tukar N ke kiri, kemudian yang ini kita pindah ke kanan. Jadinya N sama dengan W dikurang MA. Nah, W itu apa? M dikali G. Kita masukin. N sama dengan M dikali G dikurang MA. Nah, ini dia. Jadi, ketika lift itu bergerak ke bawah, ternyata gaya normalnya itu nanti lebih kecil. Nah, ini misalnya, kalau misalnya kamu di lift, terus tiba-tiba aja nih dia turun ke bawah, pasti kamu rasanya kayak terbang gitu kan. Jadi kayak badan itu kayak ketinggalan gitu. Nah, itulah kenapa kalau misalnya kamu pengen lebih ringan sesaat, nah itu turun lift ya, bukan naik. Naiknya naik tangga aja, turunnya turun lift. Nah, nanti kamu akan lebih ringan loh. Karena gaya normalnya itu dia bakal lebih kecil. Nah, sekarang kita lanjut yuk untuk yang penerapan pada benda yang digantung. Nah, ini sama aja sebenarnya sama si lift tadi. Kita bagi ya di sini jadi 3 juga. Nah, ini misalnya yang pertama keadaannya itu diam. Nah, kita gambarin ada sebuah tali ya. Ada sebuah tali, kemudian ada beban yang digantungkan. Ada beban yang digantungkan. Nah, tali ini kan beban ini punya massa nih M ya. Pasti dia punya yang namanya gaya berat ya ke pusat bumi, yaitu W sama dengan M dikali G. Nah, beban yang digantung ke tali itu pasti punya yang namanya tegangan tali. Tegangan tali itu arahnya menjauhi benda. Jadi karena di sini ya arahnya itu pasti dia ke atas nih. Kita lambangin T. Jadi tegangan tali itu dia menarik benda gitu, menjauhi benda. Nah, kita bisa tulis nih, karena dia diam, artinya sigma F-nya itu bernilai 0 ya. Nah, kita acuannya itu kalau dia yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif yuk. Berarti T ya, tegangan tali dikurang gaya berat W sama dengan 0. Berarti T, W-nya ini kita pindah ruas ke kanan sama dengan W. W itu kan M dikali G, bisa kita lanjutin T sama dengan M dikali G. Oke, bisa dipahami. Lanjut yang kedua. Misalnya benda ini nih bergerak ke atas ya. Bergerak ke atas. Sekarang kita gambarin lagi. Ada beban yang digantungkan ke sebuah tali ya.
Nah, bermassa M. Nah, dia itu bergerak ke atas ya, berarti percepatan ini ke atas. Nah, dia pasti punya yang apa namanya tadi? Sama ya, punya W, yaitu nilainya adalah M dikali G. Kemudian tegangan talinya itu yang menjauhi benda ya, ke arah atas berarti. Nah, sekarang karena dia bergerak punya percepatan, berarti sigma F-nya itu M dikali A ya. Kemudian yang positif itu yang searah dengan gerak benda seperti yang tadi di lift. Berarti yang positif itu di sini yang T ya. Kemudian yang W-nya itu negatif. T dikurang W sama dengan M dikali A. Nah, lanjut. Kita pindah W-nya ini ke ruas kanan. Berarti yang tadinya min jadinya plus T sama dengan W ditambah M dikali A. W itu apa? M dikali G. Boleh kita ganti. Jadinya M dikali G ditambah M A. Nah, ini dia. Kalau tadi ketika benda diam itu kan tegangannya itu sama ya dengan gaya berat. Nah, kalau dia bergerak ke atas, tegangannya itu jadi semakin besar ya. Semakin besar. Nah, ini tandanya plus nih. Tegangannya itu menjadi semakin besar. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau misalnya dia ini bergerak ke bawah, kita gambarin lagi. Ada sebuah tali, kemudian digantungkan ya beban sebesar M ya, dengan massa M. Dia ini bergerak ke bawah ya, jadi percepatan ini ke bawah. Dia punya gaya berat ke pusat bumi yang besarnya M dikali G. Kemudian punya tegangan tali yang keluar benda ya, menjauhi benda. Nah, sekarang karena dia bergerak ya ke bawah punya percepatan, artinya sigma F-nya itu sama dengan M dikalikan A. Sekarang dia arahnya ini ke bawah. Yang positif ini kita ambil acuan yang searah dengan gerak benda. Artinya yang positif ini adalah W, kemudian T-nya itu min ya. W ya positif dikurang T-nya itu min sama dengan M dikali A. Ini kita T-nya pindah ke kanan, MA-nya kita pindah ke kiri, jadinya W dikurang MA. Nih yang tadinya min berarti jadinya plus. Boleh nih kita tukar T-nya jadi di kiri ya. T sama dengan W dikurang MA. Nah, W itu apa? M dikali G. Bisa kita ganti, jadinya T sama dengan MG dikurang MA. Nah, di sini ternyata ketika benda itu bergerak ke bawah, tegangannya itu akan menjadi apa? Semakin kecil ya. Nah, ini kan kita udah belajar nih. Sama aja kan nih yang lift sama yang benda yang digantung. Sekarang kita coba contoh soalnya ya. Oke, ini dia contoh soalnya. Yuk kita baca. Seutas tali diikatkan pada sebuah balok. Nah, jadi ada tali diikatkan pada sebuah balok. Di bawah ini yang menyebabkan tegangan tali tidak sama dengan gaya berat balok adalah, nah kita gambarin dulu yuk. Jadi ada tali nih. Ada tali, kemudian balok nih, berarti kotak aja kita gambar ya. Ada balok. Nah, pasti dia punya apa nih sekarang? Punya W ya. Kemudian ada tegangan tali ya yang menjauhi benda. Nah, sekarang dia itu pengennya itu tegangan tali tidak sama dengan gaya beratnya. Nah, kita emang kalau misalnya tegangan tali itu akan sama dengan gaya berat itu kayak gimana sih kondisinya? Yang pertama itu ketika ini kan berarti sigma F-nya ini adalah 0 ya. Nah, sigma F0 ini bisa didapat dengan dua kondisi. Yang pertama, ketika benda ini diam, ya. Yang kedua ini, ketika benda ini bergerak dengan kecepatan
konstan. Kok? Nah, konstan. Artinya kalau bergerak dengan kecepatan konstan, A-nya ini kan sama dengan 0 ya. Berarti di sini itu perkalian M dengan A-nya itu 0, maka sigma F-nya itu akan sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, digantung dan dimasukkan ke dalam air. Nah, ini bener nih, nggak akan 0. Karena apa? Nih kalau misalnya kita gambarin, ini misalnya di dalam air ya, air. Nah, di sini kalau misalnya kalian belajar di fluida nih di SMP, kalau misalnya kita masukin benda ke air, akan ada yang namanya gaya Archimedes ya, atau gaya tekan atas. Nah, berarti di situ itu akan seperti didorong ke atas, artinya T-nya itu tidak akan sama dengan W-nya, berarti yang ini benar. Kemudian yang kedua, digantung dan dipercepat ke atas. Nah, ini benar juga nih. Kalau misalnya tadi dipercepat ke atas, D itu tegangan talinya itu akan lebih apa? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar ya. Jadi tandanya itu tadi plus ya. Kalau dipercepat ke atas itu tadi plus ya, akan lebih besar gaya tegang talinya. Nah, sekarang ditarik ke atas tetapi tidak menempel pada bidang datar, sama. Nah, kemudian yang keempat, digantung dan bergerak ke bawah dengan kecepatan tetap. Nah, ini ada kodenya lagi, kecepatan tetap nih, kecepatan tetap atau konstan, artinya tidak punya percepatan. Nah, kalau tidak punya percepatan, sigma F-nya itu akan sama dengan 0. Kalau sigma F-nya 0, maka tegangan talinya itu akan sama dengan gaya berat, berarti yang ini salah. 1, 2, 3 benar, artinya pilihannya itu yang benar A. Nah, ini untuk belajar pilihan nih untuk SBM itu biasanya kalau A itu adalah 1, 2, 3 benar ya. Kemudian kalau B itu dia 1 sama 3. Kalau C itu 2 sama 4, D itu 4 saja. Kemudian kalau E itu semua benar. Oke, sekian ya untuk materi hari ini tentang penerapan hukum Newton pada lift dan penerapan hukum Newton pada benda yang digantung. Minggu depan kita lanjutin lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.